Selamat siang Nada. Gimana kabarnya Nada? Siang Pak, baik. Lama nggak Bapak ketemu. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik nih. Ini lagi kerja di rumah, work from home. Oke. Ini tadi kan Bapak sudah chat Nada, terus Nada bilang ya hari ini Bapak sih mau minta waktunya Nada. Kira-kira ya mungkin agak lama sih, 20 sampai 30 menit. Kira-kira Nada ada waktu? Bisa kok Pak, bisa. Gini Nada, akhir-akhir ini tuh Bapak perhatikan sih selama pembelajaran daring nih sama Nada. Kalau dulu kan Nada di sekolah artinya memang juara umum 1, juara umum 2. Nah, tapi setelah pembelajaran daring ini dari pantauan yang Pak lihat itu kok nggak seperti dulu. Kira-kira ada masalah Nada? Ya Pak, saya sih cuma males aja. Tuh, mungkin bisa cerita sedikit Nada. Kira-kira apa masalahnya? Saya rasa kayaknya saya lebih cocok untuk belajar di sekolah deh Pak. Kalau di rumah, rasanya saya kurang bisa mencocokkan diri ya dengan keadaan sekarang. Belajar dari rumah, Kurang nyaman berarti Nada ya? ya. Oh gitu. Nah terus kira-kira ada masalah lain lagi selain itu? Selain males saja katanya. Ada sih Pak. Kayaknya saya kalau di rumah tuh sedikit terganggu belajarnya. Terus kira-kira ada yang Bapak bisa bantu? Mungkin yang Nada harapkan dari ya ngobrol siang kita hari ini. Saya sih ya kalau ada masalah kan harus ada jalan keluarnya ya Pak ya. Jadi Nada tuh pengen solusinya gimana sih caranya biar Nada juga tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun belajarnya dari rumah daring kayak gini. Oke. Begini Nada, mungkin bisa kita mulai dari coba ceritakan sedikit ya aktivitas Nada itu selama di rumah. Jadi apa yang Nada lakukan di rumah? Mungkin dari pagi, mungkin bisa dari bangun tidur nanti bahkan sampai malam gitu. Kira-kira biar Nada itu ada bayangan kan, bisa refleksi diri gitu. Biasanya sih kalau karena kan bangun pagi itu kan emang harusnya jadwalnya belajar daring, tapi dari orang tua pasti ada aja minta tolong ini walaupun sekecil apapun kan pasti minta tolong ke Nada gitu. Bahkan sampai siang pun pasti ada pun mintaan tolongnya orang tua walaupun juga kecil-kecil. Ya Nada masih memang bisa bantu, tapi kan jam belajarnya Nada juga terganggu kalau misalnya terus dimintai tolong gitu. Nah, itu Nada sudah pernah komunikasi sama orang tuanya itu bapak atau ibu? Sama ibu sih Pak, saya pernah bilang, terus dijawabnya daripada main HP terus, main TikTok atau bikin story nggak jelas, daripada itu mendingan bantu ibu di rumah gitu bilangnya. Soalnya kan saya juga perlu waktu untuk belajar. Iya. Oke, berarti kira-kira sudah tahu ya ini permasalahannya Nada itu di rumah seperti itu. Nah, Nada tahu nggak kira-kira penyebabnya orang tua Nada tuh minta tolong? Jadi kan pasti apa memang butuh pertolongan yang darurat, kalau penting sekali kan pastinya ya butuh kita bantu. Tapi kira-kira Nada tahu nggak penyebabnya itu? Kenapa orang tua minta tolong? Kayaknya ini karena waktu ini saya bilangnya sama orang tua akan belajar gitu, tapi pas dilihat saya memang waktu itu memang benar-benar lagi leha-leha, main HP, main TikTok dan lain-lain. Jadi mungkin kepercayaannya sedikit berkurang aja gitu Pak. Nah, oke, berarti Nada udah tahu kan penyebabnya itu? Iya, gitu dong. Oh iya, kalau Papa boleh tahu Nada aktif di medsos apa sih? Kan ada banyak tuh medsosnya. Nada sih biasanya pakai TikTok atau Instagram. Iya, di TikTok, Instagram dia rata-rata semua kan visual kan, jadi ada video gitu, ada gambar-gambar gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan pakai TikTok atau Instagram itu Nada ngapain aja di sana? Kalau TikTok sih ya bikin video kayak
anak-anak zaman sekarang ya Pak. Kalau Instagram sih lebih ke scroll-scroll aja, lihat aktivitas teman-teman atau ya mungkin idola-idolanya. Berarti kepo-kepo juga Nada ya. Iya, stalk dikit. Nah itu Nada kan sudah memang pengguna medsos, Bapak sih juga sama. Namanya kita hidup di era digital kan, memang teknologi ya sudah maju seperti ini. Nah tapi kan ada tahu ya dampak media sosial tuh untuk kita. Kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Dulu kan kita udah belajar tuh dampak positif negatif medsos itu kan. Tapi Nada kayaknya lebih kena ke yang negatif sih Pak. Nada lebih waktunya jadi banyak yang terkuras untuk main medsos, tanpa tahu jamnya udah lewat banyak. Tapi Nada belum melakukan kegiatan yang positif di hari itu, malahan tetap leha-leha. Terus jam belajarnya juga agak sedikit dan banyak terganggu, jadinya gitu. Nah, apalagi namanya daring kan berarti kontrol tuh ada di rumah kan. Kalau mungkin Bapak Ibu guru kan ya gimana cara ngontrol anak satu persatu. Iya. Jadi di rumah lebih santai aja Pak, makanya Nada pakai waktunya yang nggak terkontrol itu pakai media sosial. Oke. Nah sekarang coba Nada pikir ya, kira-kira apa sih solusi dari masalah yang Nada yang tadi itu? Kan Nada udah cerita tadi. Kayaknya Nada emang harus belajar bagi waktu juga ya Pak ya, sama lebih serius lagi belajarnya. Karena kalau nggak dibagi belajar bagi waktu, Nada juga bingung untuk melakukan kegiatan yang mana dulu, sama belajar memprioritaskan sesuatu. Kayaknya itu sih Pak. Oke, Nada berarti coba gini, Bapak simpulkan sedikit dari masalahnya Nada. Jadi Nada tadi sebenarnya Bapak tahu Nada dari kelas 7 bahkan Bapak udah sering ajak lomba dulu kan. Bahkan Nada dulu waktu lomba game itu Nada nggak tahu kan apa itu buat game gitu. Meskipun dulu kalah kan nggak apa. Kelas 7 terus naik kelas 8 sama juga Bapak bina di komputer, meskipun kita sering lomba kesana kesini ya intinya Nada tuh anaknya cerdas, kemudian jelas suka belajar kan, tanggung jawab. Tapi karena mungkin ya ini tadi dari masalahnya Nada, Bapak bisa tangkap Nada tuh kecanduan gadget. Nah kemudian belum bisa memanajemen waktu. Oke. Nah kira-kira betul itu ya masalahnya ya? Iya. Nah sekarang bisa mungkin ceritakan ke Bapak sedikit kira-kira rencana yang mau Nada ambil untuk yang minimal menyelesaikan masalah yang Nada yang tadi itu. Bisa dijelaskan sedikit Nada? Saya kayaknya bukan bikin rencana harian ya Pak ya, kayak schedule harian gitu, biar kegiatannya juga lebih tersusun rapi, biar Nada juga nggak bingung ngambil kerjaan yang mana dulu. Terus juga bikin rencana ke depannya, biar Nada juga bisa siap-siap, kan Nada udah kelas 9 nih, jadi biar bisa siap-siap nanti ke SMA-nya. Mungkin bisa dirinci lagi Nada, jadi kegiatan yang rencananya yang akan Nada lakukan itu. Gitu sih Pak, kayaknya lebih konsisten juga sama diri sendiri, dan juga minta maaf dulu sama orang tua, karena selama ini kan waktu yang penting untuk orang tua, maksudnya waktu Nada untuk belajar malah Nada gunain untuk main gadget, dan juga minta saran juga dari orang tua, nanti siapa tahu ada masukan yang lebih bisa Nada gunakan biar untuk mengatasi masalahnya. Oke, berarti rencana ini sebenarnya luar biasa sekali. Nada sudah tahu apa yang harus Nada lakukan ya, jadi untuk meningkatkan kembali prestasi yang mungkin dulu sudah bagus, nah sekarang kok menurun. Nah tapi mudah-mudahan dari rencana Nada itu ya minimal ada peningkatan lagi. Apalagi Nada tadi bilang kan sudah mau ke kelas 9 kan, ke SMA. Terus mungkin rencana lain lagi, jadi biar prestasinya tuh ya minimal seperti dulu. Ini kan sudah di akhir masa studi di SMP, berarti masih ada waktu ini untuk mengejar, apalagi habis ini ada ujian sekolah itu.
kayaknya ada emang harus belajar lebih giat lagi ya. Terus lebih fokus juga belajarnya dan lebih konsisten dan menggunakan waktu luang nada untuk berkreasi dan juga mengembangkan skill di bidang-bidang lain. Ya, itu rencana nada. Tuh Bapak kira sih itu rencana yang bagus ya. Jadi untuk perbaikan prestasinya nada yang sempat menurun nih. Lagi belajar daring. Ya Bapak sih rasakan kendala dari anak-anak itu selama belajar daring memang hampir keseluruhan permasalahannya ya hampir mirip. Tapi tergantung sekarang ke pribadinya nada, ke pribadi masing-masing siswa itu bagaimana caranya untuk membangkitkan motivasi belajarnya di rumah, karena mungkin tiap anak itu permasalahannya beda-beda. Kalau nada tadi menyebutkan masalahnya di rumah mungkin karena daring, terus ya alasannya tadi mungkin gabut atau gimana, enggak banyak waktu yang luang, akhirnya disuruh bantu orang tua, akhirnya ya seperti tadi waktu belajarnya ya berkurang. Oke, rencana yang bagus tadi sudah ada solusinya yang Nada sampaikan. Nah sekarang rencana itu kan kita harus ada yang mengontrol, artinya harus ada komitmen. Jadi komitmen yang dibangun itu minimal nanti untuk menjaga komitmen Nada supaya apa yang Nada rencanakan itu bisa berjalan. Nah kira-kira Nada apa komitmennya dalam menjalankan rencana tadi? Nada pasti minta bantuan dari orang tua juga sebagai pembimbing juga nanti Nada depannya, biar nggak salah jalan lagi karena menggunakan waktu luang Nada untuk hal-hal yang negatif, main medsos tadi. Dan juga Nada akan tetap minta bantuan dari guru-guru bila mana ada maksudnya pelajaran yang Nada belum paham dan susah dimengerti. Oke, ya, mungkin ada langkah konkretnya mungkin seperti apa ya, bikin apa ya, buku catatan gitu ya, mungkin bisa. Bisa jadi sih Pak, nanti misalnya untuk dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, kita kan udah bikin schedule tuh, gimana Nada nanti konsisten sama apa yang udah Nada rencanakan sebelumnya agar dapat terlaksana dengan baik. Ya Nada juga harus konsisten sama itu kan Pak. Oke, mungkin rencananya luar biasa ini. Jadi nanti Nada, Bapak simpulkan sedikit, Nada bikin itu ya berarti ya, bikin jadwal, kemudian nanti Nada ya mungkin minta persetujuan atau minta pengawasan dari orang tua supaya memang benar-benar Nada memang ada perasaan ingin berubah ya dari yang kemarin. Tadi sudah Nada sebutkan langkahnya mau minta maaf dulu karena mungkin orang tua juga menganggap seperti itu kan ada ya. Jadi dikirain daripada main HP aja mending bantu orang tua. Mungkin kalau Bapak sebagai orang tua juga sama. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu bisa Nada lakukan, dan Nada juga sudah menemukan masalah kemudian mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi Bapak di sini hanya membantu Nada aja sih. Tadi kan yang menyampaikan semuanya Nada. Ya mudah-mudahan rencana yang Nada lakukan itu bisa berjalan. Nanti kalau bagaimana, jadi apa yang Nada lakukan di sekolah Bapak juga tetap pantau meskipun Bapak tidak menjadi wali kelasnya, tapi karena Nada sudah Bapak tahu kemampuannya dari dulu. Nah ini tinggal lagi sedikit nih, habis ini lulus dan ya mudah-mudahan dapat SMA yang favorit sih. Ya. Terima kasih juga Pak sarannya, sampai saya bisa menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Itu saya sangat berterima kasih. Ya sama-sama Nada. Jadi Nada Bapak memang ya peduli dengan beberapa siswa yang memang Bapak anggap bahwa ini punya potensi, dan mungkin tidak menutup kemungkinan yang lain nanti ada siswa-siswa yang lainnya juga yang butuh untuk di coaching. Oke, mungkin terima kasih waktu hari ini Nada ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke, selamat siang Nada. Selamat siang Pak. Oke, dadah.